Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bara Haikal dari Perbankan Syariah kelas 2B. NIM saya 12007087. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kaidah-kaidah istinbat hukum an-nahyu. Ada 3 poin. Yang pertama, pengertian an-nahyu. Yang kedua, macam-macam an-nahyu. Yang ketiga, masa berlakunya an-nahyu. Baik, kita langsung ke poin yang pertama, pengertian an-nahyu. Pengertian an-nahyu adalah larangan melakukan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Maksudnya dari pengertian ini adalah menunjukkan larangan sesuatu suruhan bagi lawannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala yang berbunyi wala taqrabu zina, yang berarti janganlah kamu dekati zina. Ini adalah contoh dari antara Tuhan dan hambanya yang melarangkan hambanya pada sesuatu. Poin yang kedua, macam-macam an-nahyu. Selain bermakna larangan, bentuk nahyu juga mempunyai makna-makna lain karena adanya pergeseran pengungkapan. Seperti yang pertama, doa. Doa ini bermakna bahwa melarang apapun, menolak atau melarang dengan doa dari derajat rendah kepada derajat yang lebih tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di surah Al-Baqarah ayat 286 yang berarti, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Baik, yang kedua adalah iltimas, yang berarti dapat diartikan sebagai ajakan atau tawaran, seperti ajakan seseorang kepada teman-temannya. Ya, contohnya, hai saudara, janganlah engkau bersantai-santai. Yang ketiga, irsyad, yang berarti petunjuk terhadap sesuatu yang baik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 101 yang berarti janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Yang ketiga adalah dawam, yang berarti untuk larangan ataupun penolakan terhadap sesuatu yang ada atau semestinya yang masih tetap ataupun terus berlangsung, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ibrahim ayat 42 yang berarti, dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang kelima, bayan al-akibah, yang berarti menjelaskan akibat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 169 yang berarti, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup. Yang keenam, al-yais, yang berarti menunjukkan putus harapan ketika menolak ataupun melarang, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah At-Taubah ayat 66 yang berarti tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Yang ketujuh, tamanni, yaitu mengharap sesuatu yang diidamkan tetapi sulit tercapai ataupun mustahil didapatkan. Seperti contohnya adalah, hai malam gembira, janganlah engkau habis. Hai malam panjanglah, hai tidur hilanglah, hai subuh berhentilah, janganlah engkau terbit. Yang ke-8, tahdid, yang berarti ancaman, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Tahrim ayat 7 yang berarti, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Yang ke-9, kahara, yang menunjukkan makna kemakruhan, seperti janganlah solat di kandang unta, atau di kandang atau di tempat WC atau tempat-tempat yang najis. Itu sangat tidak dibolehkan. Yang ke-10, taubik, yang berarti menunjukkan makna menegur, seperti contohnya, janganlah engkau melarang suatu budi padahal engkau melakukan semisalnya.
Yang ke-11, iktinas, yang berarti menghibur atau memberikan ketenangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 40 yang berarti janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang ke-12, tahkir, menunjukkan makna untuk menghina, seperti contohnya, janganlah Anda mencari kemuliaan, karena kemuliaan itu tangganya sungguh sulit, dan hiduplah Anda secara tenang lagi nikmat hatinya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, masa berlakunya larangan. Menurut ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah mengejarkan untuk selamakannya. Maaf, saya ulangi. Menurut ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah mengerjakan untuk selamanya. Berpendapat bahwa nahyu juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. Baik, dari sekian saya Muhammad Barahaikal akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.